Jadi ada pergeseran makna hijrah dari yang dulu dilakukan Rasulullah SAW sahabat sama yang sekarang. Iya, gitu. karena hukumnya pun kan udah tidak ada hijrah lagi, udah ada tidak ada hukum wajib lagi setelah Fathu Makkah. Kalau nggak bisa lebih baik. Pada klaimnya hijrah, tapi malah jadi antisosial gitu. Iya. Dalam beragama itu nggak boleh ekstrim. Ada teman saya tuh udah ngurangin banget sekarang. Tadi 1 botol cuma 1 gelas sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rumah Kamis Manis bersama saya Hisan, Ustazah Lulu, dan Mas Fatih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik seputar hijrah. Nah Ustazah, kan kita akhir-akhir ini banyak melihat fenomena hijrah ya Ustazah di sekitar kita. Artinya kita satu sisi senang juga karena itu berarti semakin banyak orang yang mendekatkan diri kepada agama. Tapi dalam Islam sendiri ada nggak sih definisi khusus soal hijrah? Jadi hijrah itu kan artinya berpindah. Pada zaman dulu dalam syariatnya wajib. Ya. Jadi hijrah dari Mekah ke Madinah itu wajib. Karena ini wilayah Mekah ini nggak kondusif. Ya, banyak penyiksaan bagi orang Islam. Kemudian Islam juga dihina dan dicaci maki dan lain-lain. Akhirnya pindah ke Madinah yang kondusif. Itu wajib hukumnya. Nah kemudian ada sabda Rasul yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, tidak ada hijrah setelah Mekah gitu. Setelah Mekah merdeka, setelah Mekah dibuka, setelah Mekah dikembalikan kepada Rasul, ya maka sudah tidak ada hukum hijrah lagi. Jadi awalnya adalah seperti itu. Ya, ada hukum wajib untuk hijrah. Setelah Fathu Makkah udah nggak ada lagi kewajiban pindah dari yang daerah yang nggak baik kepada daerah yang baik, dari negeri Islam kepada negeri yang bukan Islam. Maka sebenarnya sekarang makna hijrah ini atau kalimat kata-kata hijrah ini dipakai lebih kepada maknanya, bukan hukumnya, bukan kalimat hijrah itu sendiri, tapi maknanya yaitu berpindah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang baik kepada yang lebih baik lagi, lebih kepada makna. Jadi ada pergeseran makna hijrah dari yang dulu dilakukan Rasulullah SAW sahabat sama yang sekarang. Iya, gitu. Karena hukumnya pun kan udah tidak ada hijrah lagi, udah ada tidak ada hukum wajib lagi setelah Fathu Makkah. Oke, itu statement dari Rasulullahnya berarti ya. Berarti kalau hijrah itu tadi kan Ustazah bilang wajib tuh pada saat itu. Iya. Itu benar-benar wajib kalau emang nggak menjalankan ngikutin hijrah, berdosa tuh. Berdosa. Nah sekarang walaupun berubah makna, apakah tetap sama tuh hukumnya secara hukum? Enggak. Jadi sekarang udah nggak ada hukum lagi. Ya mungkin kalau untuk perbedaan pendapat ada perbedaan pendapat ulama. Apakah kalau kita berada di suatu daerah yang kafir atau daerah yang tidak Islami, terus apakah kita wajib pindah gitu untuk kebaikan kita? Apakah enggak gitu? Tapi hukum ini berbeda-beda dan intinya adalah tidak wajib lagi. Karena kalau sekarang diwajibkan repot. Misalkan kita tinggal di Amerika, kita tinggal di ya termasuk yang di Palestina mungkin ya. Itu kan harus mungkin diwajibkan untuk hijrah nggak tuh teman-teman. Makanya artinya berat untuk keadaan sekarang nih, kalau harus hijrah berat. Yang ada adalah yang sudah komunitas muslim atau orang muslim yang ada di satu tempat yang bukan muslim atau negeri kafir atau daerah kafir, kalau bisa ya berdakwah di situ, bukannya hijrah. Tidak wajib pindah dan keluar dari daerah itu. Ada nggak sih ganjaran atau pahala hijrah itu sendiri? Iya. Rasulullah SAW bersabda bahwa yang berhijrah itu dijamin masuk surga. Jadi balasannya adalah surga. Tapi ini hijrah maksudnya hijrah yang pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasul dari Mekah ke Madinah. Setelah itu nggak ada misalkan wajib dari Palestina ke Mesir, wajib hijrah dari Yordan ke Palestina gitu. Soalnya kalau nggak salah masih ada tuh ulama-ulama sekarang yang mewajibkan pindah ke negara. Warga Palestina untuk juga hijrah tadi. Jadi ngambil dalil wajibnya Rasulullah dan para sahabat pada saat itu. Ya itu tadi yang Ustazah bilang bahwa ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ulama. Kalau ada perbedaan pendapat nggak bisa dijadikan satu kata seperti satu hukum seperti pada zaman Rasulullah gitu. Nah kalau sekarang nih, Hisan, Ustazah, kan kata-kata hijrah nih lagi ngetren lagi nih kalangan anak muda, gitu kan, yang secara
kebiasaan mungkin yang dulunya gaul sama teman-teman yang sering nongkrong, sering clubbing dan segala macem, dengan dia tidak melakukan itu lagi, mereka sebut, oh gue udah hijrah nih, gitu. Nah, hijrahnya sekarang apakah maknanya udah kayak gitu nih, Ustazah? Sebenarnya kan istilahnya bukan hijrah sih, istilahnya istilah yang tepat tuh. ya istiqomah. Ya, Oke, istiqomah istiqomah. kita nih konsisten. Konsisten itu kan kalau bisa lebih baik gitu. Tapi kalau enggak ya paling enggak istiqomah di tempat itu gitu, di posisi iman yang seperti itu. Gitu. Soalnya jadi agak aneh ya, Chan ya. Kalau Sekarang enggak bisa banyak lebih baik. pada klaimnya hijrah, tapi malah jadi antisosial gitu. Iya, jadi malah mungkin menutup diri gitu Ustazah. Iya. Nggak mau gaul lagi Iya. gitu. Nggak mau gaul lagi. Mungkin ekstrimnya juga sampai memutus silaturahim dengan Oh, itu yang ekstrim sih. Iya, teman-teman jangan. atau ini karena menghindari dan khawatir mungkin Balik terjerumus lagi kembali. gitu. Iya. Kalau memang merasa belum kuat atau belum mampu untuk kekuatan akidah kita, ya, paling enggak jangan menjauhi gitu. Ya, artinya mungkin dikurangi, misalkan tadinya 4 jam berada di komunitas itu, mungkin 2 jam, mungkin 1 jam. Ya, dan sebenarnya kalau kita bahas bagaimana Rasulullah menyampaikan keutamaan-keutamaan orang yang bersatu dengan masyarakat, bersama dengan mereka baik dalam keburukan dan kebaikan, itu kata Rasulullah orang yang bersabar dengan keburukan-keburukan manusia itu lebih utama dari orang yang ibadah 70 tahun di tempat yang kondusif. Masya Allah. Kalau itu Rasulullah menggambarkan di pinggir danau, di dalam hutan, 70 tahun ibadah, khusyuk dan lain-lain, itu tidak lebih baik. Karena mereka nggak ada cobaannya ya. Yang lebih baik itu yang gaul sama masyarakat, yang ibaratnya punya komunitas, yang bersatu dengan komunitasnya, ya otomatis membangun komunitasnya kepada kebaikan. Ada teman saya tuh udah ngurangin banget sekarang. Tadi 1 botol cuma 1 gelas sekarang. Tapi itu udah hijrah. Udah. Kan karena Artinya yang paling lebih nggak dia baik. kan mengarah lebih baik nih, gitu kan. Karena hijrah nggak harus dari yang buruk ke yang baik, tapi mengurangi keburukan juga hijrah Nah, aja. bener tuh. Gimana tuh, Ustazah? Iya, Artinya prinsip Islam ya, kalau untuk beriman itu mastata'tum, ya kata Mastata'tum. Allah, bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi kalau untuk takwa nih semampu kita, misalkan kita mampunya sholat 5 waktu doang, belum mampu yang sunnah-sunnah, nggak apa-apa. Kita puasa Ramadan doang, belum mampu yang sunnah-sunnah, puasa sunnah, nggak apa-apa, mastata'tum. Jadi kalau kemaksiatan, kalau harus langsung. Oke, iya. langsung dipotong gitu, jangan dikit lah. Tapi kalau berproses gimana Ustazah? Kalau Misalnya, ketaatan berproses iya, ketaatan. Ngeles aja tapi nih. kalau bertakwa, maksudnya Kalau- tadi harus langsung. Gitu ya? Langsung la taqrabuz zina. Kata Allah ya, bukan kata Rasulullah. La taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Udah jangan gitu, Iya, jangan nyobain lah dikit gitu. Atau coba deket-deket nggak boleh sirik. Coba ngelihat doang sirik, ya nggak boleh. Namanya sirik ya sirik, jangan nyoba-nyoba, jangan dilihat, jangan pengen tahu gitu. Tapi kalau ketakwaan, ketaatan, semampu kita. Yang maksudnya berproses dan bertahap tadi di dalam ketakwaannya Dalam gitu ibadah. ya. Itu disesuaikan dengan kemampuan dulu sampai nanti Mampu. di-upgrade terus gitu ya. Sampai terus Sementara dia- kalau kemaksiatan, yo harus langsung tinggalin. Nah, cuman kadang gini nih saja, nengahinnya nih bahasa kita. Pertemanan udah lama nih gitu kan. Kan tadi kalau kita tahu mereka ya waktu kumpul bareng-bareng segala macam maksiat juga gitu kan. Kalau mau ninggalin 100% gitu kan, ntar ya tadi kembali lagi dianggap si paling hijrah tuh gitu kan. Tapi kalaupun kita mau menahan, khawatir nggak kuat tadi gitu kan. Kan orang berpikirannya khawatir nggak kuat ya mendingan dihindari gitu kan. Menengahinya gimana nih saja? Supaya pertemanannya tetap jalan terus, nggak putus silaturahim, tapi secara hijrah maknawi kita itu tetap dapet gitu. Insya Allah kan komunitas itu banyak. Mungkin kita udah tahu nih, ini komunitas kita waktu sebelum hijrah. Yang di sini komunitas kita sesudah hijrah. Oh iya, komunitas baru ya. Komunitas baru, komunitas sesudah hijrah. Ini kuatkan yang di sini, yang komunitas hijrah ini. Ya istilahnya kuatkan di sini tanpa meninggalkan yang ini. Ya tadi itu kalau misalkan di sini tadinya 4 jam, ya kalau emang belum bisa di sini 2 jam, sini 2 jam. Malah kalau masih belum kuat juga sini 3 jam, sini 1 jam.
Ya, tanpa meninggalkan, porsinya tanpa meninggalkan. Terus yang Rasulullah minta dari kita itu kan akhlak yang baik. Ya, bukan ibaratnya kalau masalah ibadah itu urusan kita kepada Allah. Jadi akhlak kita terhadap orang yang mungkin kita anggap oh ini yang suka maksiat ini saya udah nggak mau lagi. Naudzubillah, jangan sampai kita jadi sombong gitu. Ya, bisa jadi dia sekarang ahli maksiat, orang yang suka maksiat, tapi Allah Maha Pemberi hidayahnya. Mungkin suatu saat dia bisa lebih baik dari kita. Ada tuh kisahnya tuh ya. Yang seumur hidup dia berbuat baik di ujungnya tinggal mau selangkah masuk surga nggak jadi. Sebaliknya yang sepanjang hidup berbuat maksiat di ujungnya mau buat ahli surga. Jadi sebisa mungkin kita ya sedang-sedang aja, karena Rasulullah juga menyuruh kita dalam beragama itu nggak boleh ekstrim, nggak boleh ekstrim itu ibaratnya berlebihan, nanti bisa bosan, ya bisa juga ada keseimbangan gitu. Ya, rasa jenuh mungkin itu, makanya mungkin ada istilah, rasa jenuh, ada istilah si paling hijrah gitu, kayak si paling baik gitu. Padahal nggak boleh kita dalam Islam malah justru yang tawadu, rendah hati itu malah masuk surga duluan. Masya Allah. Nah, untuk mungkin Ustazah pernah dengar istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Wah, baru tuh istilah. Nah, itu mungkin Ustazah ada nggak? Itu dari zaman Ustazah udah ada. Nah, itu maksud saya. STMJ. Ada nggak mungkin saran atau tips dari Ustazah untuk menguatkan teman-teman ini? Karena kayaknya kebanyakan dari kita gitu ya, maksudnya kebaikannya jalan, tapi juga satu sisi alasannya biar seimbang Ustazah, kan? Rasio halal haramnya ini masih jalan dua-duanya ini. Gimana sih supaya lebih dekat ke kebaikan? Jadi ini kan masalah hawa nafsu ya, pengendalian hawa nafsu. Jadi memang kata Rasulullah juga musuh kita yang terbesar adalah nafsu kita sendiri. Setelah kita kata Rasulullah berperang, kital ya, perperangan terhadap orang kafir dan lain-lain, ini ada musuh kita yang ibaratnya tersembunyi, yaitu musuh kita itu ya hati kita, kekuatan jiwa kita, kekuatan iman kita itu yang ibaratnya kendali kita gitu. Kalau kita punya iman, kita tidak akan mudah goyah, ibaratnya goyah nanti satu saat melakukan taat, satu saat melakukan maksiat, karena memang imannya masih lemah. Nah, kalau kita sadar imannya lemah, bagus, alhamdulillah. Oh, gitu ya. Malah bagus kalau kita tahu iman kita lemah gitu. Nanti seperti sadar dulu berarti. Seperti penyakit kan, kalau kita tahu kita ada penyakit flu, pasti ada usaha nyembuhin penyakit. Tapi kalau kita nggak sadar punya penyakit flu, ya kita biasa aja. Jadi merasa baik-baik saya juga nggak sepenuhnya bener ya. Harus sadar posisi iman kita. Harus tahu lah nih posisi iman kita kayaknya taat tapi maksiat juga iya. Nih masa hidup mau begini terus gitu. Kan sebenarnya hijrah itu bukan hanya soal-soal akhirat aja. Misalkan mungkin kalau manusia nih dari tadinya baru punya motor, kendaraan. Tadinya nggak punya kendaraan, pengen punya kendaraan. Sepeda. Dari sepeda kan pengen lebih baik motor, pengen lebih baik mobil. Dari nggak punya rumah, ngontrak, pengen punya rumah. Dari punya rumah yang biasa, pengen rumah yang nyaman, yang luasan gitu. Artinya ini memang fitrahnya manusia selalu ingin lebih baik. Begitupun dengan keimanan kita. Harusnya gitu iman kita. Kalau kita benar imannya, itu selalu ingin lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tapi kalau imannya memang isinya hawa nafsu, ya berarti imannya kurang. Itu yang harus dikuatkan. Dan tahapan pertamanya adalah kita harus sadar dulu nih bahwa kita imannya masih lemah gitu. Ustazah mungkin ada pesan atau hal apa yang harus dilakukan untuk teman-teman yang ingin berhijrah gitu. Mulai dari mana mungkin? Hijrah ini kan artinya selalu ingin lebih baik. Kalau kita udah ada rasa ingin lebih baik, maka ikuti hati nurani kita. Jangan pernah menutupi keinginan-keinginan kita yang selalu ingin baik. Artinya ini semua manusia itu punya hati nurani. Ikuti kata hati kita. Kalau itu kebenaran, ikuti. Karena itu bisa jadi pintu masuknya hidayah Allah kepada kita. Sahabat Gelora, hari ini kita sudah membahas topik seputar hijrah, bahwa hijrah itu berpindah. Kalau mungkin di zaman Nabi, hijrah itu secara fisik, berpindah dari Mekah ke Madinah. Di zaman kita ini berpindah dari yang mungkin buruk menjadi baik, dan yang dari baik menjadi lebih baik lagi.
Semoga kita semua diberikan kemudahan dan konsistensi istiqomah dalam kebaikan dan dalam berhijrah. Dan untuk sahabat-sahabat yang hatinya tergerak ingin berhijrah, semoga Allah mudahkan dan semoga diberikan kekuatan untuk bisa berhijrah menjadi lebih baik lagi dunia dan akhiratnya. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.